Cara memerah kumaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Saya Bidan Fitri Setiawati dari Klinik Setia Medika. Hari ini kita bertemu dengan bidan kita tercinta, Ibu Bidan Nurmayanti dari Puskesmas Panjalu. Beliau kebetulan memang jadi bidan desa di Puskesmas di daerah Bahara di Kecamatan Panjalu. Halo, hari ini kita akan bincang-bincang tentang ASI untuk generasi untuk mencegah stunting. Nah, kenapa misalkan saya juga mengundang beliau karena ada proyek inovasi yang Klinik Setia Medika sedang lakukan untuk pencegahan stunting di Desa Bahara. Mudah-mudahan bincang-bincang kali ini bermanfaat untuk semuanya, untuk teman-teman Setia Medika semuanya, untuk teman-teman di Desa Bahara juga, di Kecamatan Panjalu, di Puskesmas Panjalu. Oke. Selamat pagi, Teh. Ini beliau itu senior saya ya, jadi kita sealumni tapi beda generasi. Jadi di sini udah siap Teh kita berbagi sharing sama teman-teman semuanya tentang ASI ya. Di sini uh, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya sendiri sama ibu bidannya, silahkan ibu bidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Nurmayanti, bekerja di saya bekerja di Puskesmas Panjalu. Kebetulan saya dipercaya untuk membina wilayah Desa Bahara. Keseharian saya stay di Poskesdes Desa Bahara, Pos Kesehatan Desa Bahara. Seperti itu mungkin ya gambarannya. Nanti kalau mau ada yang nanya-nanya boleh ditanya di kolom komentar ya. Hari ini kita bahas ASI ya Bu ya, tentang ASI. Sebelumnya mungkin kita pengen tahu dulu nih teman-teman semuanya, ASI itu manfaatnya apa sih Bu? Banyak banget sebenarnya. Jadi kita dengerin dulu Ibu Bidan kita untuk memaparkan gambaran-gambaran tentang manfaat ASI untuk ibu dan bayi. Ya, persilahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dalam kesempatan ini saya akan sharing tentang ASI. Pertama-tama kita ketahui dulu apa manfaat ASI. Manfaat ASI itu ada dua ya, yang secara garis besar. Yang pertama bagi ibu. Bagi ibu manfaat ASI itu menurunkan resiko depresi. Kemudian yang kedua bisa menurunkan berat badan. Yang ketiganya menurunkan resiko penyakit ibu menyusui. Selanjutnya untuk manfaat untuk bayi sendiri, bayi menjadi lebih sehat bisa dibandingkan dengan bayi yang tidak memperoleh ASI atau hanya diberikan support. Manfaat yang kedua, melindungi bayi dari masalah kesehatan. Kemudian selanjutnya menurunkan risiko kematian bayi. Mungkin itu secara garis besar manfaat ASI bagi ibu dan bayi. Banyak banget ya manfaat ASI itu. Jadi memang eh, selain untuk daya tahan tubuh, bonding juga ya, kedekatan antara ibu sama bayi pun berbeda antara yang memberikan ASI sama memberikan susu formula, mungkin seperti itu ya.
Tapi ngomong-ngomong kalau misalkan di daerah Bahara Panjalu itu masih banyak nggak yang mitos-mitos misalkan nih ASI itu kadang ada yang kolostrumnya tuh yang nggak tahu Iya. jadi harus dibuang nih yang pertama keluar itu yang bening-bening yang kuning itu racun atau apa ada nggak yang masih beranggapan kalau itu tuh eh, kurang berguna gitu untuk apa untuk anaknya untuk bayinya atau membahayakan atau misalkan ini kalau ngasih asi itu ini kurang kenyang Bu Bidan jadi saya pakai susu formula jadi kayaknya lapar terus di bayinya jadi masih ada nggak Bu mitos-mitos kayak gitu di daerah Panjalu? Mungkin udah karena dengan kemajuan teknologi, ibu-ibu balita terutama yang masih muda belia banyak searching ya, jadi mitos-mitos seperti itu sudah sebagian besar hilang. Cuma mungkin masih ada yang ibu-ibu sepuhnya gitu yang mengatakan itu yang kuningnya harus dibuang. Padahal itu justru zat kolostrum yang sangat penting untuk bayi. Kenapa penting? Yang pertama mengandung zat antibodi bisa memberikan kekebalan secara otomatis kepada bayi dari ibunya. Kemudian bayi lebih seperti kurang kenyang gitu kalau dikasih ASI. Penyebabnya mungkin karena ASI itu mudah diserap, jadi bayinya lebih cepat ingin menyusu lagi. Terus kadang masih ada Bu karena ASINya belum banyak bisa dikasih dulu air putih atau kadang air jam-jam sampai kadang dikasih dicolekin itu kurma ya. Kurma ya. Justru itu akan menggagalkan ASI eksklusif. Dengan sedini mungkin ibu memberikan ASI kepada bayinya, maka manfaatnya sangat banyak sekali baik bagi ibu ataupun bayinya. Misalnya dengan sedini mungkin menyusui bayi, produksi ASI akan lebih cepat terjadi proses pembentukan ASINya. Jadi lebih sering bayi menyusui, lebih cepat produksi ASI dan lebih banyak. Lebih banyak. Jadi kalau misalkan yang bilang ini masih sedikit atau itu justru harus dipancing terus ya, Iya. mimiin terus, jadi biar terangsang lagi. Kalau misalkan teh kan ada yang ini udah kenyang tapi si asinya masih banyak itu sepertinya lebih bagusnya kita dikeluarin dipompa bisa disimpan juga mungkin ya Iya. seperti itu jadi biar tetap bermanfaat kayak gitu jadi ASI itu banyak banget manfaatnya dan memang mitos-mitos juga masih ada ya tapi masih sedikit sekarang udah zaman teknologi dengan acara ini juga bisa mudah-mudahan bisa membuka wawasan semuanya bisa sharing lagi bisa lebih meningkat lagi pengetahuan sehingga derajat kesehatan bisa lebih meningkat. Oke, lanjut lagi Teh. Nih, gimana kalau misalkan masih banyak yang ibu-ibu muda nih yang masih bingung cara memberikan ASI itu sebenarnya gimana? Aduh, kadang ada yang lecet. Bu Bidan ini sakit banget, udah ngasih ASI tapi jadinya lecet, jadinya nggak mau ngasih ASI. Itu berarti di posisinya atau seperti apakah ada gambaran nggak buat teman-teman? Dari cara posisi menyusui, Ya, ini kita nggak ada boneka bayi ya, tapi pakai baby aja loh, Pak ya. Mungkin bisa dibuka juga ya, Teh ya, di buku pink. Teman-teman semuanya yang yang ibu bagian hamil, anak, nah yang bagian anaknya, yang ini teman-teman semua yang ibu menyusui atau ibu hamil atau misalkan ada yang wanita usia subur atau yang baru menikah mau tahu nih tentang ASI juga boleh ya dibuka misalkan bukunya ada ini yang buku terbaru ya buku terbaru di bagian anak nih di halaman 34 di sini ada perawatan bayi baru lahir 0 sampai 28 hari ada cara memberikan ASI mungkin kita dengerin langsung aja ya dari Ibu Bidan Nurma gimana nih caranya dari bagian ibu. oh ada juga dari bagian ibu bisa dilihat
inframen ini ya. Nah, saya bukan ya. Nah, ini cara memerah sama menyimpan. Nah, di sini. Ini kalau di bagian ibu ada halaman 29. Teman-teman semuanya bisa buka di halaman 29 ya, di bagian ibu. Nah, di sini teh. Oke. Kita ibaratkan ini anak kita ya. Kepala dan badan bayi membentuk garis lurus. Kemudian wajah bayi menghadap ke payudara. Hidung berhadapan dengan puting susu. Selanjutnya, badan bayi harus dekat ke tubuh bayi. Jadi perut bayi harus melekat ke dada ibu. Ibu menggendong dan mendekap badan bayi secara utuh. Kemudian si puting susu ibunya harus masuk semua sampai ke daerah yang hitam atau daerah areola mamae. Itu untuk mencegah puting susu yang lecet. Kalau sudah lecet puting susunya, jadi masalah besar. Si bayinya lapar ya, rewel. Si ibunya kesakitan, jadi susah. Si ibunya nggak mau karena Iya. kesakitan itu ya. Jadi diawali dengan posisi menyusui yang baik dan benar. Jadi harus betul-betul melekat mulut bayinya, si puting susunya harus masuk ke mulut bayi. Seperti itu mungkin posisi menyusui yang baik. Ya, ada juga kan ya teh kalau misalkan menyusui itu bisa didengar juga dari si isapan si bayinya. Kayak misalkan kalau isapannya yang benar atau posisinya udah benar, biasanya isapannya tuh lek 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 gitu langsung Ya. ya. Tapi kalau ada yang misalkan eh, posisinya kurang pas, biasanya saya pribadi juga ngalamin nih si bayi kurang pas nih, saking lapannya tapi posisi belum pas, jadi dia miminya tuh kedengeran kayak gitu tuh. Jadi di ujungnya aja teh. Iya. Jadi pas di ujungnya jadi ketarik-tarik di situ lama-lama lecet. Jadi kesakitan ibunya, udah mah perih, kesakitan, ininya bengkak gitu ya, asinya full. Tuh mau dipamping gimana juga kan udah mulai ada masalah juga di situ. Jadi benar-benar harus dipastiin posisinya dengan posisi bayi masuknya si puting atau si areolanya harus semua, sama lihat kondisi bayinya nyaman, ibunya juga harus nyaman ya teh ya. Kadang ada juga kan yang menyusui sambil tiduran tuh teh. Gimana itu yang sambil tiduran? Kadang ada yang ketutup juga hidungnya atau misalnya malam-malam kan ngantuk, itu juga harus diwaspadai mungkin ya seperti itu. Kalau menyusui sambil tidur itu hal yang harus dihindari. Pertama, takutnya apalagi ibunya yang berbadan besar, takutnya menindih ke si bayi. Ya, itu lebih Otomatis pernapasan si bayi tertutup. Nanti pas kita kebangun, tahu-tahu bayinya udah nggak ada. Iya, Kasihan. ada juga ya kayaknya itu Iya. apa cerita-cerita seperti itu yang memang ketidur ngantuk banget kan si ibunya, Iya. nah si miminya sambil tiduran jadi seperti itu. Jadi diusahakan sambil duduk, ngantuk-ngantuk juga sambil duduk sambil Iya, bisa diganjel dibersihkan sama bantal atau apa. bantal atau mungkin peran si bapaknya juga ikutan ya Bu ya. Iya, Jadi bisa megangin bisa sambil megangin. menjaga bayinya takutnya jatuh, si ibunya ngantuk sampai Iya, ketiduran. betul, betul. Itu tips banget, bagus sekali tuh sama suami harus diajakin. Di sini juga bisa kalau bapak-bapak juga ikutan, harusnya diikut sertakan ya. Iya. Jadi biar bisa mendukung kesuksesan pemberian ASI. Nah, gitu. Kan itu suami siaga ya nih. Nah, betul teh. Suami siaga juga harus. Oh ya, ada yang lupa sebelum lupa gitu, baru keinget. Kadang di khususnya di daerah saya suka ada yang rusuh gitu, baru juga lahir, asinya belum ada, Bu Bidan pengen dikasih supor gitu. Padahal kan Allah juga menciptakan payudara si ibu itu disesuaikan dengan kondisi si bayi. Walaupun asinya baru sedikit-sedikit, saya pernah dengar gitu, si bayi itu dikasih bekal dari dalam rahim sampai di luar rahim ibu itu sampai 3 hari. Jadi walaupun asinya masih sedikit, ibu-ibu jangan khawatir si bayinya kelaparan. Jadi produksi asi juga sudah disesuaikan oleh Allah dengan kondisi atau kebutuhan kebutuhan minum si bayi gitu. Iya, jadi memang
si lambungnya tuh udah disesuaikan ya teh Iya. ya. Jadi nggak kayak misalkan nih, ini kelaparan nih harus ngasih susu langsung sebotol gitu ya teh Heeh. ya. Ada kan ngasih susu botol jadinya bumuh atau muntah-muntah Iya. seperti itu. Jadi si lambungnya pun jangan disamakan kayak lambung anak kecil atau kayak lambung kita yang memang harus minum lok 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 banyak. Jadi memang disesuaikan tiap harinya itu berubah-berubah dan disesuaikan dengan si apa kemampuan ASI keluar. Jadi yang mulai pertama itu kolostrum karena antibody dulu ya teh ya. Iya. Baru dulu kan selama 9 bulan mungkin di dalam perut itu terlindungi, nggak kena dingin, nggak kena panas, suhunya memang udah sesuai. Di setting pas keluar pas lahir langsung disesuaikan gimana caranya nih si bayi agar tetap hidup, agar tetap dia eh, siap nih menghadapi cuaca yang memang kadang panas, kadang dingin. Jadi Allah udah nyiapin antibody di si kolostrumnya di awal itu. Jadi udah dikuatkan seperti itu. Nah, di sini juga mungkin deh kadang cara membersihkan puting juga ya. Iya. Ada yang mungkin ada yang masih bingung apakah harus dicuci dulu nih Bu Bidan sebelum ngasih mimi atau dikasih sabun atau gimana. Itu ada tipsnya nggak teh? Selama ibu menyusui, jangan sampai si puting susunya dibersihin sama sabun. Karena kan sabun mengandung zat kimia. Jadi bisa mengakibatkan putingnya lecet, putingnya kering sehingga mengakibatkan lecet. Jadi cukup pakai ini aja ya, Air hangat pakai air aja. hangat Iya. atau ada juga yang pakai AC-nya ya teh Iya. dikeluarin gitu. Jadi sebelum menyusui dan sesudah menyusui, si puting susunya kita olesi dengan ASI. Jadi itu pengganti seperti antiseptik gitu. Bisa mencegah apa puting susu yang lecet dengan cara seperti itu. Iya, betul. Jadi lebih praktis ya. Allah udah Iya. ngasih itu praktis banget. Yang penting kita tangannya bersih, sebelumnya dikeluarin dulu sedikit, diolesin, kasih mimi, habis itu dikeluarin, dibersihin lagi. Jadi memang itu udah sangat praktis ya Teh. Iya. Kalau posisi udah tadi ya posisi dan Iya. perlekatan. Nah, ini cara memerah dan menyimpan ASI mungkin Teh ada pertanyaan-pertanyaan nih sebelumnya dari namanya dari daerah Bahara itu cara penyimpanannya nih bidan gimana untuk ASI yang memang ada ibu-ibu yang suka kerja ini asinya banyak atau misalkan asinya full banget nih sayang kalau dibuang. Nah itu eh, mungkin kita bisa bahas sedikit nih Iya. tentang itu. Jadi sebutnya ASI perah ya. Ya, Kalau di kalau sini juga ada ya teh di buku. ya bisa dibaca di halaman 30 di bagian ibu ya. Buku KIA bagian ibu halaman 30. ASI yang diperah disimpan dalam cooler bag suhu 15 derajat Celcius selama penyimpanannya bisa sampai 24 jam. Kemudian dalam ruangan suhu 27 derajat bisa sampai 4 jam bertahan, bisa dipakai lagi. Kalau kurang dari 25 derajat itu bisa lebih lama 6 sampai 8 jam. Kemudian kalau yang punya kulkas bisa disimpan dengan suhu kurang dari 4 derajat. Eh, Ketahanannya bisa sampai 48 sampai 72 jam atau 2 sampai 3 hari. Untuk freezer lemari es satu pintu bertahannya bisa sampai 2 minggu. Kalau yang lemari es 2 pintu bertahannya 3 sampai 6 bulan. Itu mungkin ya teh ya. Ini udah ada sih sebenarnya udah lengkap ya teh Iya, di buku pin tinggal ini. rajin ngebacanya Tinggal ibu-ibu. baca. Kalau misalkan udah dibaca ada yang bingung ditanyain ke Bu Bidanya. Jadi Bu Bidan nih dilipetin aja. Nih Bu Bidan nih halaman 30 saya bingung nih. Misalkan ASI yang udah diperah ini disimpan di cooler bag atau misalkan di pasti udah diperah di ruangan terbuka itu berapa jam sih misalkan harus boleh lagi dipakainya seperti itu kadang banyak pertanyaan tapi karena mungkin kurang minat bacanya ya teh ya jadi kita harus ini apa di dikasih PR lagi mungkin si ibu-ibu hamil atau ibu bersalinya jadi tiap tiap lebar itu oh minggu bulan depan nih Jadi harus ada acara khusus di Posyandu mungkin iya bedah buku KIA bedah halaman buku berapa gitu. iya jadi
tiap ini kalau misalkan atau ada kelas ibu hamil juga bisa ya teh ya, di Iya, situ dibedah pelan-pelan si ininya. Jadi itu sangat bermanfaat apalagi untuk ibu-ibu baru ya. Nah, di sini juga gimana nih kiat-kiat sukses pemberian ASI teh? Mungkin kan banyak ibu baru atau yang udah lama, udah saya mah udah dulu-dulu saya ngasih formula nih, saya udah biasa ini kok anak saya sehat-sehat aja misalkan atau nih saya bingung ngasih ASI tuh masih bingung apa nanti misalkan saya nggak bisa kerja atau seperti apa atau suami saya nanti gimana terganggu tidurnya atau gimana. Nah, itu kiat-kiat sukses untuk pemberian ASI agar maksimal. Itu seperti apa mungkin teh? iya. Yang pertama-tama mungkin dari niat kita ya. Ya, Kita niatnya. sudah berniat dari sejak kehamilan sudah punya niat, wah anak saya harus dikasih ASI eksklusif. Hmm, Jadi dari sejak lahir sampai 6 bulan cuma ASI aja yang masuk. Terus dari segi nutrisi juga harus diperhatikan gizi seimbangnya, protein hewani bisa lebih didabelkan misalnya bisa ikan sama ayam, sayuran yang banyak, terus lebih banyak minum gitu. ya. Itu juga mungkin dari dukungan suami juga ya teh ya. Iya. Dukungan suami juga sangat membantu. Kadang kan ada yang suami mungkin dulu ribet banget ya, gak usah takut nanti ininya berubah misalkan teh. Justru Itu itu. ibu yang menyusui itu kan tadi sudah dijelaskan ya manfaat Hmm, ASI mengurangi resiko penyakit ibu-ibu betul. khususnya wanita gitu. Eh, Wanita kan lebih beresiko yang tidak menyusui lebih beresiko terkena kanker payudara. Jadi dengan kita memberikan ASI pada bayi, kita sudah terhindar dari satu penyakit kanker yang berbahaya bagi wanita. Jangan takut apa bentuknya berubah Berubah. pasti. Cuma kalau kita rajin olahraga itu bisa Kembali lagi ya. reposisi lebih gitu, lebih alami gitu. lebih bagus lagi ya teh. Iya, Ya makanya nih bapak-bapak jangan sampai nih jangan ini ya masih ASI nanti ini ASInya sama bapaknya ya teh ya. Jadi harus apa ya melihat lagi manfaatnya itu yang luar biasa untuk bayi, untuk ibunya ya, iya. untuk keuangan juga mungkin ya teh Lebih lebih ekonomis. ekonomis banget tuh bapak-bapak harusnya bersyukur kalau ya ada yang kasih ASI jadi nggak ada pengeluaran Nggak ada pemberian jatah jatah support, support jadi lebih murah lebih bikin anaknya lebih praktis. praktis lebih kemana-mana pun kalau misalnya jalan-jalan tuh udah praktis aja bawa bawa ininya aja bawa ibunya ya ibu sama anaknya Terus juga satu lagi langsung yang harus diperhatikan untuk keberhasilan ASI iya dari segi psikologis ibu menyusui harus diperhatikan. Jadi iya kalau betul. ibunya ada kecemasan itu berpengaruh kepada produksi ASI juga. Iya betul sekali Teh. Jadi kalau ibunya stres, Iya, misalkan dia apa ya, itu kan mempengaruhi si hormon oksitosin ya Teh ya, iya. yang untuk pengeluaran si ASI-nya. Jadi memang si peran suami atau keluarga itu sangat mendukung dalam kesuksesan pemberian ASI. Jadi kalau misalnya lingkungannya semuanya nggak hanya suami, ada mertua, mungkin kalau yang tinggal di mertua Iya. ya Teh ya, itu sangat berpengaruh terhadap si pikiran emosional psikologis si ibunya dalam pemberian ASI. Kalau misalkan psikologisnya udah terganggu ya mungkin pengeluarannya ya susah karena Iya. itu dari pikiran sendiri. Adapun juga trik ya kayak mungkin kalau yang agak susah bisa dibantu sama suaminya itu pijat oksitosin ya. Iya. Hmm, itu pijat oksitosin bisa. Gimana sih caranya? Boleh nanti ke tempat prakteknya Bu Bidan Nurmah atau ke klinik Sia Medica juga boleh. Nanti kita ajarin ya. Kalau yang pengen tahu nih gimana caranya pijat oksitosin untuk apa membantu pengeluaran ASI di situ dan lebih bagusnya dipijatnya sama suaminya ya teh ya. Iya. Itu lebih ini lebih apa? Lebih cepet justru. Jadi satu hal yang harus diingat oleh ibu dan para suami, kalau ibu menyusuinya enjoy, bahagia, pasti produksi ASINya berlimpah. Iya, betul. Otomatis si bayinya terjamin nutrisi ASINya gitu, Iya, betul. ketersediaan ASINya. Iya. Sama nutrisi ibu menyusui juga ya teh harus Iya, diperhatiin. Jadi jangan asal kenyang untuk ibu menyusui. atau misalkan ibu menyusui biasanya teh kan ada masih ada mitos-mitos ibu nifas nih nggak boleh makan
jangan ikan, nyerang-nyir. daging kayak gitu udah aja Heeh, HB-nya ngedrop. iya, Itu kan masih banyak. Justru kalau misalkan Nifas itu kan lagi apa perbaikan juga ya. Di situ harus banyak nutrisinya tuh harus benar-benar tercukupi juga ya teh harus iya, diperhatikan jangan sampai anaknya udah keluar ini nggak apa-apa ibunya kasih kuahnya aja nih gitu kan. Itu harus diperhatikan juga. Jadi makanan-makanan yang dikasih ke ibunya pun itu sampai ke asinya ya teh ya. Jadi iya. nutrisinya kalau misalkan proteinnya udah bagus tuh sayuran misalkan mineral dan lain-lain udah bagus tuh tercukupi sama si ibunya itu asinya tuh jadi banyak sama Mm. bagus kualitasnya juga bagus apalagi kalau misalkan makanan-makanan kesukaan ibunya disediain ya teh Iya, sama suami sama keluarga udah itu mah asinya full melimpah jadi banyak sekali sih faktor yang mempengaruhi utamanya dukungan yang terpentingnya teh dari iya. keluarga seperti itu dari keluarga dari ini oke dan lagi nih teh ASI udah nih ASI itu manfaatnya banyak sekali. Gimana cara pemberian ASINya udah misalkan seperti itu peran ASI nih untuk pencegahan stunting itu seperti apa teh karena kan sekarang lagi giat-giatnya nih inovasi-inovasi untuk pencegahan stunting tapi kadang kan ASI itu mungkin apa ya ada yang bisa ada yang tidak juga dalam pemberian ASI keluhannya atau misalkan dari ASI itu masih kadang ini harus ASI pemberian ASI sekian 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 tanpa detailnya mungkin seperti apa dalam pemberian dalam prosesnya jadi sekarang kita kan mengupas tentang itu dan di sini ingin sharing juga ke teman-teman semuanya sangat penting sepenting apa sih ASI itu untuk pencegahan stunting mungkin dengan Bumi dan Norma kita bisa simak lagi pentingnya ASI untuk stunting. Pentingnya ASI Hmm. untuk mencegah stunting, ASI itu lebih unggul dari susu apapun. Karena ASI adalah terbaik untuk bayi. Bisa dibandingkan nutrisinya, kenapa ASI lebih unggul dari susu formula? Dilihat dari nutrisinya, ASI itu tetap nutrisinya lebih baik dari susu formula, jadi bisa mencegah stunting. Kalau susu formula justru dikhawatirkan bayinya jadi apa? Tumbuhnya ke samping Ke gitu. samping nggak temu temu ke Eh, atas. eh, bukannya ke atas gitu karena emang nutrisinya berbeda gitu. Jadi ASI sangat membantu untuk mencegah stunting dengan Ya, kandungan nutrisi ASI tersebut. ya sangat melimpah ya teh ya ada juga antibodi yang memang diproduksi ASI itu nggak bisa diproduksi sama susu formula Iya, gitu jadi memang di situ kenapa sih antibodi memang berpengaruh gitu terhadap stunting misalkan ya sangat berpengaruh sekali karena antibodi itu menjaga si anak atau si bayi itu tetap fit tetap sehat di segala cuaca misalkan dan di situ kalau anak yang stunting itu biasanya lebih rentan terhadap infeksi ya teh ya. iya, Jadi kalau misalkan eh, salah satu pintunya adalah pemberian ASI agar antibodinya kuat gitu kan. Jadi terhindar dari dari infeksi-infeksi. Jadi kalau misalkan anaknya sehat terus itu kemungkinan stuntingnya juga kemungkinan dari situ dari infeksi juga akan terhindari. Dan juga kalau misalkan pemberian ASINya juga bagus, otomatis nutrisi juga kan dari selain dari ASI dari nutrisi juga ya teh ya iya. untuk stunting itu sangat mendukung. Mungkin dari pemberian di 6 bulan ke atas kan ada pemberian MPASI. MPASI ya. Iya, MPASI juga itu sangat mendukung pemberian MPASI yang tepat ya teh ya. iya, Selain itu, selain pemberian ASI sampai 2 tahun, pemberian MPASI juga yang tepat itu sangat mendukung pertumbuhan atau pencegahan terhadap stunting. Selain itu juga mungkin sanitasi ya teh ya, iya, kebersihan. kebersihan kebersihan di lingkungan rumahnya, kebersihan di ininya itu sangat berpengaruh selain faktor ekonomi. Dan di situ memang ASI benar-benar kalau misalkan pakai ASI otomatis eh, ekonomi pun terbantu ya teh Iya, beda dari misalkan pemberian susu formula jadi ada jatah atau budget yang harus dikeluarkan jadi di situ kan mengurangi budget yang lainnya jadi kalau pakai ASI pun ke segi ekonomi itu sangat terbantu jadi itu sangat sangat dari berbagai aspek itu
berpengaruh untuk pencegahan stunting. Seperti itu ya ibu-ibu semuanya. Jadi eh, dari mulai niat dulu ya teh, Iya, yang kuat, niat dulu yang benar-benar nih saya insya Allah harus ini. Ada juga kan di ayat Al-Quran juga udah menyebutkan kalau pemberian ASI itu memang harus ya teh ya, harus diberikan anak-anak anak. sampai 2 tahun. Iya, itu juga ada di surat Al-Baqarah kalau nggak salah. Ayatnya ayat berapa ya? Saya lupa lagi pokoknya. Ada di situ. Itu juga ada diatur dalam undang-undangnya, dalam Al-Quran juga udah ini udah di, apalagi kalau misalkan ada juga yang mengiming-imingi susu formula, sekarang kan itu ada denda ya teh ya, Iya. ada denda, ada hukumannya. Jadi harus hati-hati nih kalau misalkan ada yang ngasih, oh ya Bu Bidan ini, oh ya pakai ini aja nih, ini lagi promo ya teh ya, atau boleh lah nih ini gini, itu ada sanksinya sekarang. Jadi itu saking apa, saking pentingnya ASI untuk anak kita, jadi untuk kecerdasannya, kecerdasan untuk pertumbuhan terhadap tulang juga sih, kalau saya baca tuh memang dari hasil penelitian itu pertumbuhannya lebih lebih bagus pakai ASI dibanding susu formula. Ada juga untuk keseimbangan ya, bener kata Bu Bidan tadi, kalau pakai susu formula itu biasanya tumbuhnya ke samping gitu Iya. ya. Jadi memang kalau pakai susu ASI itu ada penyeimbang pertumbuhan. Jadi ada juga yang pakai susu ASI itu sampai 12 bulan, ada penelitian tuh biasanya tingginya lebih bagus gitu, lebih optimal dibanding pakai susu formula seperti itu ya. Oke, teman-teman di sini kalau itu mungkin ya bahasan-bahasannya, ada yang mau tanya nggak nih di sini ke Ibu Bidanya atau ke kita nih tentang pembahasan tentang ASI, atau ada yang masih bingung nih, oh, kasusnya saya seperti ini gimana nih, misalkan boleh ditanya di chat aja di kolom komentar ya di sini. Di tapi teh sambil nunggu pertanyaan nih teh, Ya. di eh bahasa itu tapi udah hampir berapa persen apa pemberian ASI-nya, pemberian ASI eksklusifnya kalau Sekitar di 80%-an. 80%. Ya kalau Kan di Bahara kebanyakannya mm, tidak bekerja. mm, mm, Jadi bisa full gitu mengurus bayinya. mm, mm, Kalau mm, tidak mm. ada kendala, kebanyakan ASI eksklusif. Oh iya, alhamdulillah berarti ya udah mulai ini. Jadi nanti mah mungkinnya teh ada juga kalau yang nggak kerja itu bisa diarahkan tetap pemberian ASI, karena sekarang kan udah banyak tuh ASInya disimpan misalkan, Iya. atau ada juga kalau udah di perkotaan sih udah ada donor ASI ya teh ya. Iya. Nah itu donor ASI juga di desa, apalagi kalau misalkan ada yang banyak nih ASI, stok ASInya itu udah bisa ini dengan ketentuan-ketentuan tertentu kan ya, jadi tetap bisa memberikan ASI gitu. Oh iya, kayak misalkan donor ASI seperti itu juga, kalau misalkan di Bahara teh, hmm, suaminya juga apakah masih mendukung terhadap pemberian ASI atau banyaknya lebih ke ini, Lebih pakai ke kebanyakan lebih mendukung ke ASI sih, soalnya kan ASI? ekonomis. Tetap ya ke Ada ekonomi. budget yang tidak harus dikeluarkan untuk susu formula gitu. Iya. Terus pernah ada pasien saya ASINya sampai melimpah ruah gitu ya. Kalau udah kebanyakan stok di kulkasnya, bahkan bisa dipakai buat mandi si bayi. Mati si bayi. Ya Jadi kan ke kulit bayinya Allah, juga bagus. bagus. Kalau Dan ketemu sama beda gitu sama bayi-bayi yang lain. oh Soalnya gitu si bayi itu dipakai mandi sering ya. mandinya pakai itu, pakai ASI. Ini luar biasa saking lebar ruah. Itu Iya, serius deh. iya. Ada ya Allah banyak banget berarti itu, sekali mandi pakai susu kayak Mm-mm, ASI. mm-mm. Luar Saking biasa. melimpah ruahnya gitu. Hmm, Terus si bayinya pengennya ASINya yang baru gitu. iya iya. Jadi tetap yang sudah lama gak kepake kan si Hmm, bayinya pengen yang iya baru. iya iya. Untuk pemanfaatan ASI yang di kulkas itu, jadi Hmm, sama si ibunya dipakai buat mandi. iya. Ada juga memang jadi keingetan nih, kalau misalkan ASI itu anaknya kalau misalkan sakit tuh, misalkan si bayi itu sakit mencret atau misalkan demam dan lain-lain, itu si ASI udah membentuk antibodi sendiri, obat Iya. sendiri untuk si bayinya. Jadi memang lebih ASI bagus. tetap teruskan gitu. ASI justru harus dikasih karena memang si antibodi di ASI-nya itu
yang memang langsung ya teh. Kadang memang kan misalnya diperas disimpan stok ASI itu beda beda kebutuhan dengan si bayinya nih lagi demam itu dikasih yang lama itu beda kebutuhannya Iya. gitu kandungannya. Jadi kalau misalnya ada yang demam ada yang seperti apa justru harus kasih ASI yang langsung itu lebih 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 cepat untuk penyembuhannya. Dan juga oh ya mumpung ingat nih teh jadi kalau mungkin selain dari usaha atau niatnya juga si teman-teman semuanya untuk pemberian ASI, juga di sini mungkin prosesnya dari mulai IMD ya, proses IMD itu harus benar-benar mereka Berhasil. berhasil gitu. Jadi kalau di Bahara masih banyak nggak yang nggak mau IMD atau misalkan ini atau masih Kalau yang ada lahir normal, spontan, otomatis IMD. selalu IMD Iya. ya. Dan di situ IMD itu kunci pertama keberhasilan ASI dari eksklusif. ASI eksklusif gitu. Jadi yang ditempel itu kalau misalkan ini ya jadi yang udah misalkan ini dulu justru di situ bondingnya ya Iya. bonding dari mulai pengeluaran nyarinya si bayi nyari putingnya sendiri kan di puting ibunya kan di situ sangat menentukan ya Itu teh. kan banyak manfaatnya ya IMD Mm-mm. itu. Yang pertama untuk keberhasilan ASI eksklusif ke depannya. Keduanya yang manfaat langsung dirasakan oleh si ibu, mencegah perdarahan. Iya betul. Terus yang selanjutnya itu eh, apa KB alami juga kan nantinya ASI Iya, eksklusif. mal ya, Iya. metode aminolaktasi ya Teh ya. Terus satu hal yang harus diingat, ASI itu tidak ada kata basi. Hmm. Pernah ada ya, Bu, udah kehujanan katanya takut dingin ASInya, jadi harus dibuang dulu gitu. Oh, ada ya Terus kayak gitu. iya, terus kata saya kalau ASI basi berarti payudaranya harus diangetin, kan harus dikukus dulu. Jadi yang diangkatin lagi kayak Ya, gitu ya. jadi satu hal yang Iya. saya ingat, ASI itu tidak ada kata basi selagi masih ada dalam payudara gitu. Berbeda hal dengan ASI perah. Gitu. Beda hal dengan kalau misalkan Jadi betul-betul praktis. praktis ya, dimanapun, kapanpun ibunya mau lagi demam atau Iya, apa kedinginan pun itu ASI mah tetap anget gitu ya di dalam steril. steril tetap bersih. Oh ya dan tadi mungkin ya ngebahas tadi kalau ada yang nyimpen ASI nih misalkan di freezer atau di mana ngangetinnya jangan digodok ya Iya, ternyata ya cukup jadi dicelup celupin ke diangetin. air hangat aja jadi sebelum ngasih celup air hangat dan itu baru baru dikasih itu juga sangat praktis ya teh ya Iya. jadi nggak usah ribet gitu kalau misalkan susu formula kan takarannya beda itu cuma gitu ya nanti yang penting tempatnya itu steril tempatnya Bersih. steril bersih nasinya diusahakan sih kalau misalkan ini nggak pakai dot tapi pakai sendok ya teh ya Iya. itu jadi biar dia tidak bingung puting kalaupun ada yang memang putingnya nih teh kadang ada kasus-kasus yang putingnya tenggelam atau susah nih untuk pemberian ASI mungkin bisa dibantu ya teh ya yang itu dari mulai ini ada yang pakai apa spek gini ya teh Iya, ya disedot. disedot seperti itu jadi banyak cara sih sebenarnya untuk pemberian ASI Dari perawatan payudara sehari-hari juga bisa bisa ya memunculkan putih yang apa ke dalam gitu. ada yang tenggelam gitu Jadi asal ibunya rajin perawatan payudara pas sejak hamil bisa bisa dirawat itu yang puting tenggelam itu. iya jadi nanti kalau ada yang seperti itu langsung dikonsulin aja ibu hamil atau siapapun itu langsung dikonsulin ke bidannya gimana nih bu saya mau ASI pemberian ASI eksklusif benar-benar pemberian ASI secara langsung gitu kan ada nggak itu dikonsulin dari awal jadi biar bisa diperbaiki ya dirawat perawat dulu gitu. Jadi tetap kembali ke niat Niat puting tenggelam tidak tidak ada tidak menghalangi pemberian menghalangi ASI eksklusif karena banyak cara untuk memunculkan kembali si putih yang tenggelam itu. munculkan kembali sebetulnya. Oke, ini teman-teman ada yang mau bertanya nggak nih? Boleh nanya apa aja atau misalnya request nih mau bahasanya tentang apa mungkin nanti gitu. Itu boleh di sini. Bisa ke depannya ya. Iya, Baik lagi, iya, bincang-bincang lagi. bincang-bincang lagi karena memang itu bisa
nambah, mudah-mudahan ya teh ya, menambah pengetahuan kita dengan bincang-bincang, oh iya, oh seperti itu ya, misalkan nanti apalagi yang baru mau ini ya, baru mau nikah juga kan, Iya. eh pengen tahu nih, pengen memberikan yang terbaik untuk anaknya. Aduh, prepare dulu nih dari sekarang, nambah-nambah pengetahuan tuh boleh. Zamannya kan sekarang zaman udah pada pinter sebenarnya ya teh. Iya. Jadi boleh sih ditanya-tanya juga langsung ke ibu bidanya gitu. Yuk teman-teman, ada yang mau nanya boleh ya ke kolom komentar atau ke WA Klinik Sia Medika juga boleh. Ya, atau misalkan ke Puskesmas Panjalu, ke WA-nya juga boleh. Nanti kita bantu bahas, atau mau ada pembahasan lain juga boleh ya di kolom komentar nanti, share aja misalkan request untuk materi ini atau untuk pembahasan untuk nikah-nikah ini gitu, boleh. Ya ada lagi nggak teh nih bahas tentang si bapak nih, sebenarnya si bapak tuh sangat penting juga untuk mendukung ya, Keberhasilan. keberhasilan. Jadi kalau misalkan di Bahara udah ada kayak pelatihan pijat oksitosin nggak teh? Belum Untuk ada itu sih. belum ada. Jadi bisa Belum. tuh. Jadi baru kepikiran sekarang. Baru kepikiran sekarang. Iya, itu udah bisa jadi salah satu inovasi untuk bapak-bapak ya teh ya, Iya. saling mendukung Untuk terhadap, keberhasilan ASI ya eksklusif. betul sekali, karena memang eh, banyak sekali sih pendukung untuk keberhasilan itu, utamanya untuk stunting ini kan banyak faktor, salah satunya dari ASI, dan dari kesuksesan ASI itu banyak juga pendukungnya gitu deh yang memang harus kita apa kita perbaiki pelan-pelan, atau ini nih di apa di ini lagi, misalkan yuk bapak-bapaknya harus ini, karena itu sangat mendukungnya teh. Iya. Si ibunya kalau misalkan sendirian tuh kadang kita udah magadang sendirian, siangnya nggak bisa tidur, malam nggak bisa tidur, kalau nggak ada dukungan tuh aduh, Jadi intinya ini banget. ASI eksklusif itu didukung oleh dua faktor, faktor jasmani dan rohani. Mm, Kalau faktor jasmani dari pasokan nutrisi yang baik bagi mm, ibunya, diutamakan protein hewani. Kemudian yang faktor psikologinya itu ya perhatian dari orang-orang sekitar, terutama ya, suami yang lebih sering berinteraksi dengan si ibu. iya betul. Ada juga mungkin ya teh, oh iya, kalau ini suka ada senam nifas nggak teh? Senang menipas paling ke ibunya. Ibunya ya, Ya, suka ada senam nifas, jadi itu juga membantu untuk membuat ibu tetap bugar ya teh. iya. Jadi Mempercepat pemulihan rahim mempercepat juga. pemulihan rahim, sama mempercepat apa ya, jadi dia relax gitu, kemudian asinya juga bisa lebih melimpah gitu. Oke, ada lagi nggak nih yang mau nanya-nanya? Ada yang mau nanya nggak nih teh? Atau Setelah kemarin pandemi lama kan ya, mm-mm. jadi belum merangkai kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan ibu-ibu hamil kayak Oh ibu iya, balita gitu. saya memang udah agak vakum agak lama ya teh ya. Iya, Jadi kemarin juga mungkin baru lebih ke ya project itu yang mau sehat ya teh, yang iya. itu juga sebentar lagi juga kelar mungkin, mudah-mudahan bisa bermanfaat, tapi ya begitulah teh. Nanti mungkin kalau ada masalah-masalah kesehatan ini juga sih munculnya dari permasalahan kesehatan yang mereka hadapi gitu, yang mereka hadapi gitu. Hmm. Oke. Mudah-mudahan dengan inovasi mau sehat di Bahara banyak manfaatnya bagi masyarakat Bahara gitu, Amin, khususnya. amin. Walaupun nanti proyek mau sehat sudah beres, mudah tetap berlanjut program di Desa Bahara. Amin teh. Karena memang di sini juga ibu bidanya luar biasa sekali. Justru ibu bidanya juga selalu ingin berinovasi ya, selalu ingin berinovasi tentang apa sih yang bisa membantu gitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya gitu. Apa yang bisa seperti itu. Oke, ini nggak apa-apa lah. Yuk ikutin. Kenapa deh? Oke, ada gak nih teman-teman yang mau nanya boleh? Kalau nggak ada mungkin dicukupkan sekian aja. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada bahasan yang mau disampaikan, atau misalkan yang pengen dibahas ya sama kita, boleh dikirim pesan aja di kolom komentar atau WA
di Klinik Setia Medika atau di Puskesmas Panjalu. Oke, mungkin seperti itu ya Teh Ya. ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.